Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Risma dengan NIM N1D1 20055 dari kelas A, Prodi Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan konsep-konsep dasar strukturalisme dari mata kuliah Telaah Prosa. Langsung saja. Konsep-konsep dasar strukturalisme menurut Joseph pada tahun 1997 pada halaman 37-40 menjelaskan teori strukturalisme. Sastra menganggap karya sastra sebagai artefak atau benda seni, maka realisasi struktural sebuah karya sastra hanya dapat dipahami dalam relasi unsur-unsur artefak itu sendiri. Jika dicermati, sebuah teks sastra terdiri dari komponen-komponen seperti ide, tema, amanat, latar, watak, dan perwatakan, insiden, plot, dan gaya bahasa. Komponen-komponen tersebut memiliki perbedaan aksentuasi pada berbagai teks sastra. Strukturalisme sastra memberi keluasan kepada peneliti untuk menerapkan komponen-komponen mana yang akan mendapat prioritas signifikan. Keluasan ini tetap harus dibatasi, yakni sejauh komponen-komponen itu terletak dalam teks itu sendiri. Jadi teks sastra berfungsi mengontrol objektivitas dan validitas hasil penelitian sastra. Prosedur ilmiah ini menetapkan teori strukturalisme sastra berkembang dengan baik, pesat, dan diterima dalam kalangan luas. Menurut Abram dalam Pradopo pada halaman 140-141 bahwa ada 4 pendekatan terdapat karya sastra, yaitu pendekatan 1. Mimetik, yang menganggap karya sastra sebagai tiruan alam atau kehidupan. 2. Pendekatan pragmatik, yang menganggap karya sastra itu adalah alat untuk mencapai tujuan tertentu. 3. Pendekatan ekspresif, yang menganggap karya sastra sebagai ekspresi perasaan, pikiran, dan pengalaman penyair. 4. Pendekatan objektif, yang menganggap karya sastra sebagai suatu otonom, terlepas dari alam sekitarnya, pembaca, dan pengarang. Selanjutnya, sejarah pengembangan teori strukturalisme, yaitu memiliki latar belakang sejarah evolusi yang cukup panjang dan berkembang secara dinamis. Strukturalisme menentang teori mimetik atau yang berpandangan bahwa karya sastra adalah tiruan kenyataan. Teori ekspresif atau yang menganggap sastra pertama-tama sebagai ungkapan perasaan dan watak pengarang, dan menentang teori-teori yang dianggap sastra sebagai media komunikasi antara pengarang dan pembacanya. Dalam perkembangannya terdapat banyak konsep dan istilah yang berbeda, bahkan saling bertetangga. Misalnya strukturalisme Prancis, yang terutama diwakili oleh Roland Barthes dan Julia Kristeva, mengembangkan seni penafsiran struktural berdasarkan kode-kode bahasa teks sastra. Melalui kode bahasa itu diungkap kode-kode retorika, psikoanalitis, sosial-kultural. Mereka menekankan bahwa sebuah karya sastra harus dipandang secara otonom. Puisi khususnya dan sastra umumnya harus diteliti secara objektif, atau yakni aspek intrinsiknya. Keindahan sastra terletak pada penggunaan bahasa yang khas yang mengandung efek-efek estetik. Efek-efek estetik seperti ideologi, moral, sosial, kultural, psikologi, dan agama tidaklah indah pada dirinya sendiri, melainkan karena dituangkan dalam cara tertentu melalui sarana bahasa puitik. Dengan adanya perbedaan pendapat dalam teori strukturalisme sendiri dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu strukturalisme formalis, strukturalisme genetik, dan strukturalisme dinamik. Yang pada dasarnya global strukturalisme menganut paham penulis Paris yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure, yang memunculkan konsep bentuk dan makna atau sign and meaning. Yang pertama itu strukturalisme formalis. Istilah formalisme atau dari kata Latin forma yang berarti bentuk, wujud, berarti cara pendekatan dalam ilmu yang kritis
sastra yang mengesampingkan data biografis, psikologis, ideologis, sosiologis, dan mengarahkan perhatian pada bentuk karya sastra itu sendiri. Yang kedua, strukturalisme dinamik. Secara etimologi, struktur berasal dari kata struktur. Bahasa Latin yang berarti bentuk atau bangunan struktur berasal dari kata struktura atau Latin yaitu bentuk, bangunan atau kata benda. Sistem atau Latin yaitu cara kata kerja. Asal-usul strukturalis dapat dilacak dengan fotica Aristoteles dengan kaitannya dengan tragedi, lebih khusus lagi dalam pembicaraannya mengenai plot. Plot memiliki ciri-ciri kesatuan, keseluruhan, kebulatan, dan keterjalinan. Yang ketiga, strukturalisme genetik merupakan jembatan penghubung antara teori struktural, formalis, dan teori semiotik, hampir sama dengan struktural genetik, atau mengaitkan dengan asal-usul teks. Tetapi penekanannya berbeda. Struktural dinamik menekankan pada struktur tanda atau realitas. Tokoh-tokohnya Julia, Cretipa, dan Roland Barthes dalam strukturalisme Prancis. Adapun tujuan teori strukturalisme ini meliputi 1. Sebagai aktivitas yang bersifat intelektual, bertujuan menjelaskan eksplikasi tekstual. 2. Sebagai metode ilmiah, teori ini memiliki cara kerja teknik dan rangkaian langkah-langkah yang tertib untuk mencapai simpulan yang valid. 3. Sebagai pengetahuan, teori ini dapat dipelajari dan dipahami secara umum dan luas, dan dapat dibuktikan kebenaran cara kerja secara cermat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.